Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan coba sharing-sharing tentang Google APK ya. Nah, Google APK ini apa? Google APK ini adalah sebuah key atau kunci di mana untuk menjalankan sebuah service. Jadi misalnya kalian mau menjalankan Google Maps atau geocoding atau sejenisnya gitu kan, kalian tuh butuh namanya APK untuk menjalankannya. Karena kalau Google Maps sampai APK itu sama saja nanti Google Maps tidak jalan gitu ya, tidak bisa digunakan. Nah, untuk mendapatkan Google APK, yang pertama itu kalian harus masuk ke menu dan pilih API dan service gitu ya. Nah, di bagian sini nanti akan kelihatan dashboardnya. Di sini kita bisa memilih kredensial. Nah, di dalam kredensial sinilah kita akan membuat APK-nya. Di sini kita bisa klik kredensial, nih kita bisa pilih yang mana saja, kita bisa pilih APK, OAuth client atau service akun. So, untuk contoh pada kali ini kita akan sharing tentang APK ya. Kita klik aja APK. Nah, jika sudah, nah, di sini akan kelihatan APK kita. Di sini bisa digunakan ya, sudah bisa digunakan. Nah, namun kita bisa membatasi APK-APK ini agar tidak digunakan sembarang orang gitu ya. Kita bisa klik APK-nya, kemudian di sini kita bisa ganti nama APK. Sini APK kita. Nah, di sini kita bisa ngebatasin. Misalnya kita mau aplikasi kita bisa di iOS doang, Android doang, atau di web server doang tertentu, atau bisa di website tertentu gitu ya. Untuk pada kali ini saya mencoba untuk non dulu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa kalau misalnya mau dibatasin bisa klik restrict key karena kalian sini bisa membatasi apa saja yang bisa dilakukan. Misalnya hanya sebatas Cloud SQL, berarti kalian centang gitu ya. Atau mau sebatas Compute Engine atau dicentang. Ini nih banyak ya gunanya APK ya, bisa gunain semua ini. Dan contohnya tuh kalian misalnya bisa pakai Google Maps salah satunya atau yang lainnya. Untuk restrict APK bisa kalian improve sendiri. Saya cuma ngasih contoh, cuma nggak ngasih tahu bahwasannya ini bisa di restrict ya. Dan kalian juga bisa generate key, misalnya kode APK kalian tuh tiba-tiba udah pernah dipakai orang gitu kan, tiba-tiba tersebar, kalian bisa regenerate key, nggak masalah. Jadi biar kode yang lama dia apa namanya nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Nah, ini sudah baru dan juga kita cancel saja. Oke, selanjutnya itu jika sudah kalian ini contohnya ya. Saya pengen nyoba nih ada salah satu endpoint untuk geocoding ya, geocode nih ya. Nah, di sini ada your APK gitu kan. Misalnya di sini tanpa APK, ya dia hasilnya kayak gini. Tuh, APK is invalid katanya. Sekarang kan kita udah punya APK nih, mana ya? Nah, udah punya APK. Namun kita itu untuk menggunakan geocode ini kita juga harus mengaktifkan mengenable API-nya gitu ya. Jadi walaupun kita sudah punya APK, kalau kita belum enable service API-nya, dia nggak akan ada respon tuh katanya this API project is not authorized to use this API. Nah, itu kalian harus mengaktifkan dulu. Contohnya misalnya kita di sini pakainya apa namanya? Geocoding, maka kita pergi ke marketplace. Sini project yang saya buat dulu. Oke, saya pilih project yang kita buat. Project kita apa? Nah, kemudian kita cari ini misalnya geocoding API. Nah, oke, di sini geocoding kan. Jadi ini geocoding ini gunanya apa? Yaitu kalian bisa convert misalnya dari jalanan tuh, dari nama jalan ke koordinat atau dari koordinat ke nama jalan gitu ya, sebaliknya. Oke, ini contohnya. Kita enable. Jika sudah di enable, oke, kita tunggu. Oke, sudah di enable ya. Buktinya di sini kalau mau kalau sudah enable dia masuk ke dalam sini. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, jika sudah, mari kita coba 1 2 3 enter. Nah, sekarang sudah dapat responnya berupa JSON. Namun jangan takut, kalian bisa kalau misalnya kalian bisa disable API-nya gitu ya dengan cara mengklik di sini disable API, atau kalian bisa merestrict kembali contohnya di sini. Jadi itu service-service yang ada di list restrict itu dia itu tergantung dengan service apa saja yang udah kita enable. Sebagai contoh di sini
kita kan tadi sudah mengenable geocoding, makanya ada di sini ada. Misalnya kita mau coba nih, hanya bisa di geocoding doang gitu ya, kita restrict. Nah, maka di sini selain service dari geocoding, maka dia tidak akan bisa menjalankan APK ini gitu. Oke, kita save. Nah, gitu ya. Kemudian misalnya kalian takut gitu kan, kalau takut pengen lebih aman lagi, misalnya kok apa tadi APK kalian sudah tersebar, kalian bisa delete, atau misalnya kalian masih ada membutuhkan yang lama, kalian bisa revert to previous key, atau misalnya kalian benar-benar kayaknya udah nggak perlu APK lagi, kalian bisa delete saja, nggak apa-apa. Tuh, delete. Nah, jika APK sudah di delete, maka dia butuh waktu beberapa menit ya, tunggu 15 detik. Nah, nanti misalnya kita akan menjalankan request, nanti otomatis dia akan error lagi gitu ya, karena sudah ada APK-nya. Nah, IP project was not found gitu, nah, ya nggak bisa lagi. Oke, mungkin segitu aja kita sharing-sharing tentang Google Maps API, Google Cloud ya, Google API lah gitu ya, APK, Google API case gitu ya. Nah, Google APK. Oke, bener. Oke, jangan lupa untuk support terus ya. Ini apa namanya? Support saya dengan mengunduh dan memberi rating aplikasi saya biar semangat kita sharing-sharingnya lagi ya. Oke, sampai sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.